Sekarang yang mau kita bedah adalah, yang mau kita tahu adalah bukan puasa yang Islam nih. Puasa Islam kita udah tahu, menahan haus, menahan lapar selama ibadah puasa kita laksanakan, kita kerjakan, ya, tidak makan, tidak minum, ya, dan menahan nafsu kita. Nah, kalau di kekristenan, Pak Dondi, pernah menjalankan ibadah puasa juga atau diwajibkan nggak, coba? Pernah. Tapi hanya setengah hari, Tat. Oh gitu, setengah hari ya? Ya, cuma dari pagi, jam 12 sudah buka. Oh gitu. Ya. Dan itu pun bukan puasa yang dijalankan 1 bulan penuh ya. Kalau nggak salah cuma 1 minggu gitu. Ya. Memang di dalam perjanjian baru memang ada beberapa kata-kata puasa. Ada yang puasa untuk mengusir setan, ada yang puasa untuk hal yang lain gitu. Ya. Nah, yang waktu itu saya pernah ikuti dari gereja yang waktu itu saya bergabung, itu puasanya yang setengah hari, yang dari pagi sampai jam 12 siang aja. Iya. Mungkin ada yang menjalankan sampai sore juga. Tetapi itu hanya beberapa hari lah ya. Sudah sampai seperti umat Islam dari selama sebulan penuh ya? Sampai tanggal 30 Ramadan. Kayak gitu sepertinya. Dan tidak ada ketentuan-ketentuannya gitu ya? Ya. Jadi ini, ya itu membedakan itu ya, Ikhwafillah. Jadi kalau di kita puasa itu termasuk syariat ya, yang penting menjadi pondasi keislaman kita ya. Sementara di kekristenan tidak ada itu ya. Kalau kita mungkin puasa sunnah gitu ya. Islam itu puasa wajibnya setahun sekali di bulan Ramadan selama sebulan. Puasa sunnahnya juga lebih banyak lagi. Ada puasa Senin, Kamis, puasa sunnah. Ada puasa sunnah Daud, ada puasa sunnah bulanan rutin, ada misalnya puasa Ayyamul Bid gitu ya, setiap awal bulan, setiap pertengahan bulan gitu ya. Ada puasa nadar ya, ketika tadi mungkin kalau kita punya janji gitu ya, nanti kalau anak saya sembuh, saya mau puasa 3 hari seminggu, itu namanya puasa nadar. Nah ternyata kalau di Kristen itu tidak ada syariat agama yang mewajibkan berpuasa dan mengatur teknisnya. Sementara kalau kita ada fikih khusus mengenai puasa yang namanya fikih siam gitu ya. Nah, berbagai macam permasalahan puasa itu diatur di dalamnya. Nah mungkin padahal Yesus puasa loh di perjanjian baru. Oh gitu ya? 40 hari malah. Oh iya benar. Iya. Kenapa ya mereka nggak ikut ya? Yesus puasa 40 hari ya, betul ya? Iya. Dan model puasanya gimana yang Yesus kerjakan? Ada informasi nggak? Wah itu kalau itu memang nggak detail sih, tapi 40 hari 40 malam tuh sepertinya tidak makan tidak minum loh. Iya. Berarti hampir mirip dengan orang Islam ini. Iya. Enggak, pertanyaannya kenapa mereka nggak ikut puasa itu ya? Kenapa tidak melestarikan ya? Iya. Karena berat kayaknya ya. Mungkin. Puasa itu kan nggak gampang ya. Betul. Yang berat itu sebenarnya kalau menurut saya puasa itu bukan menahan lapar haus gitu, tapi menahan nafsu, menahan marah, itu yang berat ya. Masya Allah ya, itu ya Ikhwafillah. Berarti memang kita bersyukur ibaratnya itu umat Islam itu sejelek-jeleknya orang Islam ya, dia masih mengikuti syariat agamanya ya kan, walaupun itu terlihat berat bagi umat lain. Mereka nggak mungkin menjalankannya ya, mereka amat berat, mereka akan berpikir 2 kali 3 kali. Mungkin ada yang menjalankan lah ya, tapi mungkin levelnya yang udah mungkin majelis atau pendeta bagaimananya udah tinggi lah ya. Kalau jemaatnya saya hampir melihat sih paling banter itu yang setengah hari itulah paling mas. Kalau setengah hari di Islam puasa anak kecil. Baru belajar puasa ya. Puasa beduk namanya ya. Beduk. Sampai itu udah selesai ya. Nah jadi Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu perbedaannya ya. Perbedaan antara puasanya kita umat Islam dengan puasa di kekristenan. Banyak orang-orang Muslim menuduh dan menghina. Orang Kristen ini tidak pernah puasa, tidak seperti kami, puasa 30 hari 30 malam. Bahkan mu'alaf Yahya Waloni berkata di dalam kekristenan saya dulu, itu tidak ada usaha. Tidak seperti Islam harus sholat 5 kali sehari, harus berpuasa 30 hari. Jadi karena ada informasi-informasi yang minor seperti itu, saya buatkan rekaman ini. Saya ingin jelaskan bahwa di dalam Islam, Kristen dan Yahudi sesungguhnya ada puasa. Kalau mungkin Yahya Waloni dengan sinode gerejanya dulu tidak memiliki puasa raya karena dia sinode Protestan, bukan berarti semua sinode Protestan tidak melakukan puasa raya. Contoh, di GKI, saya sering berjemaat beribadah di GKI. Pada waktu puasa kemarin, dihimbau dari mimbar untuk semua jemaat GKI berpuasa. Jadi mungkin ada kelompok Protestan yang tidak melakukan puasa, tapi setidak-tidaknya gereja Kristen Indonesia, gereja Calvinis melakukan puasa. Di gereja saya, Betani dulu, selalu diadakan puasa raya 40 hari, 40 malam. Tapi tidak semua gereja Pentakosta dan karismatik melakukan. Ya.
Sampai hari ini gereja-gereja pecahannya Betani banyak yang melakukan puasa raya setiap tahun 40 hari. Seperti contohnya gerejanya GBI, kelompoknya Pak Niko. Itu puasanya 40 hari. Jadi kalau ada yang mengatakan Kristen tidak ada puasa, itu tidak benar. Jikalau di dalam kelompok Kristen yang terkecil dalam skop dunia, yang paling kecil itu Pentakosta. Yang paling kecil kemudian di atasnya Pentakosta itu Protestan. Tapi kalau kita ngomong kekristenan di seluruh dunia, dua aliran Kristen terbesar, yang paling besar di atasnya Protestan, yang terbesar kedua itu Ortodok, Ortodok Yunani, Ortodok Oriental itu Ortodok Koptik, Ortodok Ethiopia, Ortodok Syria, dan berbagai Ortodok di Eropa Timur. Dan yang terbesar di dunia Gereja Katolik Roma. Dua gereja terbesar di dunia semua punya kalender liturgi puasa raya. Saya kasih perbandingan. Kalau orang Muslim berpuasa di dalam 1 tahun 30 hari, orang Katolik dan Kristen puasanya lebih banyak, orang Katolik dan Ortodok jauh lebih banyak dari orang Muslim. Orang Katolik puasa persiapan Natal 30 hari. Puasa Paskah itu 45-44 hari. Jadi puasa raya kalendernya Katolik itu 70 hari. Kalau Islam hanya 30 hari. Bagaimana dengan Ortodok? Gereja terbesar sedunia setelah Katolik lebih parah. Puasa persiapan Natal Ortodok 43 hari. Puasa persiapan Paskah 54-55 hari. Jadi kalender Ortodok minimal 100 hari. Ini belum termasuk puasanya para rasul itu 21 hari. Memperingati Maria itu puasanya 10 hari. Dan berbagai macam puasa. Jadi Islam 30 hari, Katolik Natal 30, puasanya Paskah 45 hari. Ortodok puasa Natal 43 hari, puasa Paskah 54 hari. Kedua, mengenai aturan puasa. Di dalam Muslim, selama puasa dari imsak sampai buka, tidak boleh makan, tapi di saat berbuka puasa dan sahur, boleh makan apa saja. Kalau di Katolik sama Ortodok beda. Pertama, di Katolik dan Ortodok tidak mengenal aturan sahur. Begitu makan malam terakhir, orang-orang Katolik dan Ortodoks tidak boleh puasa, tidak boleh makan di saat puasa besok. Tidak ada sahur. Kedua, di Katolik masih boleh makan pada waktu berbuka puasa, boleh makan apa saja. Kalau Ortodok beda. Di dalam gereja Ortodok, selama 43 hari puasa Natal, tidak boleh makan daging, ayam, telur, dan susu, hanya boleh sayur, buah-buahan, dan ikan, hewan-hewan air. Cumi udang boleh. Tapi kalau puasa besar, bahasa Inggrisnya Lent, puasa persiapan Natal selama 54-55 hari, ini puasa yang terbesar dan yang aturannya terberat. Karena selama 54-50 hari, di saat berbuka puasa, hanya boleh makan sayur vegetarian murni. Daging, ayam, burung, seafood, semua hewan-hewan air, telur dan susu tidak boleh. Hanya boleh sayur dan buah-buahan.
Jadi kalau dilihat dari aturannya sudah beda. Selain itu, di dalam kekristenan, di saat berpuasa, seperti yang diajarkan di dalam kitab Yesaya 58, bahwa di dalam berpuasa kita benar-benar harus menolak dosa, jaga kekudusan, dan harus menjaga kesucian diri. Sehingga dari hal ini menjadi suatu rahasia umum atau aturan yang tak tertulis. Di saat berpuasa, orang Kristen dilarang berciuman, berjumbu, atau berhubungan seks, mengumbar hawa nafsu, birahi mereka yang sedang berpuasa. Saya bacakan ayatnya ya. Sungguh inikah puasa yang kukehendaki untuk mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Segala dosa, hawa nafsu, hal-hal yang kotor dibongkar. Dan melepaskan tali-taliku, ikatan perjinahan, ikatan pembohongan, suka nipu, dibongkar semua. Supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bertoleransi, berbelas kasih kepada orang lain. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan bagian belakangmu, dan seterusnya. Aturan puasa Kristen, selama berpuasa, tidak boleh mengumbar hawa nafsu. Bahkan dia masuk kamar, berdoa, minta ampun semua dosa-dosa pribadi yang sudah dia lakukan. Bahkan berdoa menolak semua ikatan-ikatan dosa yang ada di dalam dirinya. Dan berbuat baik kepada orang. Ini mirip dengan Muslim. Karena orang Muslim juga di dalam puasa dilarang mengumbar hawa nafsu, harus bisa menahan diri. Yang beda, saya temukan di dalam dua buku ini. Fikih Wanita, nanti bagian dalamnya akan saya tunjukkan. Dan ini hadis. Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah. Sudah sering saya dengar bahwa di dalam berpuasa bagi orang Muslim, di siang hari dilarang melakukan hubungan suami istri, dilarang berhubungan intim. Tapi ada sesuatu yang ingin saya bacakan. Saya hanya membacakan aturan puasa yang tertulis di dalam hadis Ibnu Khuzaimah. Ternyata di dalam hadis Ibnu Khuzaimah disebutkan, tolong diperbesar. Bisa? Di dalam hadis Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Aisyah dan Muhammad sering melakukan mubasyar. Mubasyar itu hubungan intim di siang hari. Yuk, mari kita ini ya. Rasulullah telah menyatakan bahwa perbuatannya bahwa mubasyar, hubungan intim saat berpuasa yang bukan hubungan seks tidak dilarang. Jadi diizinkan melakukan mubasyar, hubungan intim, asalkan hubungan intim itu tidak melakukan hubungan seks, itu tidak dilarang.
Mari kita baca hadisnya. Muhammad bin Abdul Ala As-Shan'ani telah menceritakan sebuah hadis kepada kami dari orang ini, dari orang ini, dari orang ini. Intinya begini. Coba disusun. Suatu ketika aku dan Masruk menemui Ummul Mukmin, ibu orang beriman, Sayyidah Aisyah, untuk bertanya tentang hal mubasyarah, tentang hal hubungan intim. Akan tetapi kami merasa malu untuk menanyakannya. Namun akhirnya kami pergi untuk bertanya kepadanya tentang sesuatu itu. Tapi kami tetap merasa malu untuk mengutarakannya. Ada apa? Tanya Sayyidah Aisyah. Utarakanlah apa yang akan kalian tanyakan kepadaku. Lalu kami pun bertanya kepadanya, wahai Ummul Mukmin, wahai ibu orang beriman, apakah Rasulullah sering melakukan mubasyarah ketika beliau sedang berpuasa? Sayyidah Aisyah pun menjawab, ya, dahulu Rasulullah sering melakukan mubasyarah, melakukan hubungan intim di saat berpuasa. Akan tetapi, beliau adalah orang yang paling sanggup menahan nafsu birahinya daripada kalian. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyapa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa yang paling luas perbendaharaan katanya di dunia, dan bahasa yang tak seorang pun dapat menguasainya dengan baik kecuali Nabi Muhammad SAW. Selain itu, bangsa Arab terkadang menggunakan satu kata untuk dua arti. Intinya begini, Abu Bakar mengatakan bahwa bahasa Arab itu ada satu kata memiliki maknanya banyak. Nanti saya akan tampilkan di dalam filmnya, supaya Anda bisa mengikuti isinya ini ya. Inti dari kalimat pengantar Abu Bakar tadi, intinya apa? Bahwa dia mengakui bahwa hubungan seks mubasyarah, bukan hubungan seks, maksudnya hubungan intim, ada di dalam larangan Al-Quran. Kata mubasyarah dalam Al-Quran itu terlarang, tidak boleh dilakukan orang muslim saat berpuasa di siang hari. Tapi mubasyarah yang dilakukan Muhammad itu boleh dilakukan karena mubasyarah saat itu dalam kala itu bukan mubasyarah yang berhubungan seks. Ini ya. Setelah dia mengutip ayat-ayat di atas, Abu Bakar menjelaskan, dengan demikian Allah membolehkan Nabi Muhammad melakukan hubungan intim yang bukan hubungan seks, bukan jima pada siang hari. Jadi berhubungan intim di siang hari boleh asalkan tidak melakukan jima. Karena beliau melakukan mubasyarah saat beliau berpuasa. Mubasyarah hubungan intim di waktu saat puasa. Sementara mubasyarah hubungan intim, kata yang sama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bukan mubasyarah, bukan hubungan intim yang Rasulullah lakukan pada saat beliau berpuasa. Jadi ini yang dimaksud Abu Bakar. Ada satu kata dengan makna yang banyak. Kata mubasyarah adalah satu kata yang digunakan untuk dua perbuatan. Mubasyarah dalam Al-Quran dilarang. Tapi mubasyarah di dalam hadis saat berpuasa siang hari boleh. Intinya begitu. Jadi apa yang dimaksud boleh melakukan hubungan intim tapi tidak melakukan hubungan seks? Coba. Keringanan dalam mubasyarah berhubungan intim bagi orang yang berpuasa tapi bukan berhubungan seks. Lah kira-kira ini seperti apa? Ini yang saya sendiri kurang paham.
Saya hanya membacakan apa kata hadis. Mengenai maknanya tolong panjenengan tanya masing-masing kepada para kiai dan ustadz. Pak, kira-kira hubungan intim yang tidak berhubungan seks itu kayak apa? Silakan bayangkan. Oh, seperti ini. Oh, urusan kalian. Saya tidak memberikan komentar apapun. Tapi bagi Kristen, melakukan hubungan intim seperti yang dibilang hadis itu sama sekali terlarang. Karena begitu masuk puasa, kita masuk pengudusan diri untuk membersihkan dosa dan menjauhi hal-hal yang bersifat nafsu duniawi. Jadi ada beda aturannya antara Islam dengan Kristen. Saya bacakan fikih ini ya. Fikih ini dialihbahasakan oleh Ansrori Umar. Pengarangnya Ibrahim Muhammad Al-Jabal, orang Mesir, ulama Mesir. Di dalam hal tentang bab tentang puasa, halaman 245, dijelaskan bahwa di dalam Islam, orang berpuasa boleh berciuman. Cium mana aja boleh. Pipi, kalau di dalam hadis, boleh menciumi seluruh pipinya, segala macam boleh. Bahkan, di dalam hadis Ibnu Qusaimah, bukan hanya mencium pipi, tapi boleh menjilat lidah istrinya. Sahih Ibnu Qusaimah jilid 3, Pustaka Azam, halaman 559. Bab 85. Keringanan bagi orang yang berpuasa untuk menghisap lidah istri berbeda dengan pendapat yang memakruhkan ciuman bibir bagi orang yang berpuasa. Bishr bin Mu'adz Al-Akadi telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Muhammad bin Dinar At-Tahi menceritakan kepada kami. Sa'ad bin Aus menceritakan kepada kami dari Misda Abu Yahya dari Aisyah. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu menciumnya ketika beliau sedang berpuasa sambil menghisap lidahnya. Pentakiknya Muhammad Mustafa Al-Azami atau Profesor MM Al-Azami mengatakan sanadnya dhaif. Tapi Al-Hafidz, ulama yang lebih senior dari yang lebih tua sebelum MM Al-Azami, berpendapat dalam At-Taqrib, masjid diterima, tidak ada celahnya. Atawi dibilang ia jujur, tapi lemah hafalannya. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari jalur yang lain. Ini jalurnya Misda, ini jalurnya bin Dinar. Artinya kisah ini diriwayatkan oleh banyak orang dan ulama-ulama yang kuno mengatakan ini benar. Jadi di dalam Islam, seperti yang saya membacakan, ingat saya tidak mengatakan melebih-lebihkan. Saya hanya membaca apa isi Sahih Ibnu Qusaimah. Yang jelas-jelas dikatakan hadis tersebut juga ada di dalam Abu Dawud dari jalur yang lain. Jadi memang di dalam Islam aturannya kalau siang hari boleh berhubungan intim asalkan tidak berhubungan seks dan boleh berciuman bahkan menjilat lidah istri. Kalau Kristen tidak boleh, itu dianggap sudah tidak puasa itu. Sekarang kita lihat apa yang tertulis dalam Fikih Wanita dalam buku ini ya. Di dalam Hukum Islam tentang Wanita karya Muhammad Al-Jamal, Ibrahim Muhammad Al-Jamal, bab tentang berciuman dan berhubungan intim.
dijelaskan. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menciumnya dalam keadaan berpuasa, sama dengan yang di sana. Dan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah pernah mencium aku dan mencumbu mubasyarah. Mubasyarah, kalau di dalam terjemahan sana dibilang berhubungan intim, di dalam terjemahan ini diperhalus menjadi mencumbu dalam keadaan berpuasa. Hanya beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan hajatnya. Jadi boleh melakukan mubasyarah, mencumbu atau berhubungan intim. Perhatikan. Dalam buku ini dijelaskan, Imam Nawawi ini ulama Indonesia dari Banten yang diakui dunia Islam. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa berciuman itu tidak membatalkan puasa, sekalipun berciumannya sampai mengeluarkan air mani, mengeluarkan sperma. Jadi di dalam buku ini dijelaskan, Imam Nawawi itu leluhurnya Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin itu keturunannya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi, leluhurnya Ma'ruf Amin Wapres, mengatakan berciuman tidak membatalkan puasa bagi sekalipun berciumannya sedemikian rupa sampai sperma keluar, tidak membatalkan puasa. Dan di dalam buku ini disebutkan pro kontra antara boleh berciuman atau tidak. Mazhab ini boleh, mazhab ini tidak boleh. Ada yang mengatakan bagaimana dengan mubasyarah. Mubasyarah itu tidak boleh, ada yang bilang boleh. Ada yang bilang boleh hanya untuk orang tua, anak-anak muda tidak boleh. Terus ada yang berkata, bagaimana dengan Aisyah? Aisyah masih muda. Jadi di sini ditunjukkan semua berbagai macam pendapat. Contoh ya. Al-Munsir, berciuman dan mubasyarah itu haram. Namun ada kaum lain yang secara mutlak membolehkan. Contohnya, dalam hadis Fathul Bahri membolehkan. Berita itu diriwayatkan secara sahih dari Abu Hurairah. Jadi berciuman dan mubasyarah di dalam Fathul Bahri boleh. Nih, macam-macam. Nah, di dalam buku ini juga hampir sama dengan dalam buku hadis Ibnu Khuzaimah dijelaskan bahwa kata mubasyarah yang digunakan Al-Quran dilarang. Karena itu hubungan intim yang sampai melakukan koitus. Bahasa Jawanya koitus itu gantet, hubungan kelamin. Tetapi di dalam hadis, hubungan mubasyarah, hubungan intim yang dilakukan Muhammad dengan Aisyah yang sering dilakukan. Hadis mengatakan Muhammad sering melakukan itu hubungan intim, bercumbu yang tidak sampai berhubungan kelamin. Tapi yang untuk jelasnya itu seperti apa, tanyakan kepada ustadz-ustadz dan kiai-kiai orang muslim, karena bagi saya ini bukan urusan kami. Jadi, dalam hal-hal tertentu, ada kesamaan antara puasa Kristen dengan puasanya Muslim. Tapi ada juga aturan-aturan yang di dalam Islam boleh, seperti yang tadi kita bacakan, Kristen menolak. Jadi bagi orang-orang Muslim yang suka usil, menghina dan mengata-ngatai orang Kristen tidak pernah puasa, tolong jangan lagi lakukan itu. Karena aturan puasanya Kristen, jumlah harinya jauh lebih banyak dari Islam. Dan aturannya lebih ketat dari kalian. Di dalam Kristen tidak mengenal sahur. Makan malam terakhir itu makan terakhir sampai besok berbuka puasa. Jumlah durasinya panjang. Ortodok Natal 43 hari puasa hanya boleh makan sayur dan ikan. Tidak boleh daging. Puasa Paskahnya 100% vegetarian, tidak boleh daging, ikan, burung, sayur, susu, tidak boleh.
Tapi kalau ditanya apakah orang Kristen semua melakukan hal ini, ya tentu tidak. Sama kayak orang Muslim di saat bulan Ramadan ini kan banyak toko-toko, warung-warung makanan, orang-orang mokel, orang-orang tidak berpuasa, orang-orang Muslim kan juga ada. Jadi yang saya bacakan ini aturannya. Mengenai perilakunya ya ada yang melakukan, ada yang tidak. Tapi standar aturannya kita seperti ini. Jadi saya sampaikan ini supaya kita saling menghargai dan saling menghina. Kalau kalian belum tahu tentang ajaran Kristen, belum tahu tentang aturan-aturan Kristen, tolong jangan menghina. Kenapa orang Kristen tidak pernah gembar-gembor? Kenapa tidak pernah mengumumkan di mana-mana, kami berpuasa? Kalau ada orang yang merokok atau ada orang yang makan, mereka marah. Kamu kenapa puasa di depan kami? Kenapa kamu merokok di depan kami? Kamu nggak menghargai kami yang sedang berpuasa. Itu tidak pernah dilakukan orang Kristen, kenapa? Inilah. Di dalam Matius 6, ayat 16-18, Yesus sudah sebutkan kalau kita berpuasa tidak boleh menunjuk-nunjukkan aku berpuasa. Kamu tidak berpuasa, awas kamu tidak boleh. Aku berpuasa, tolong hormati saya yang berpuasa. Jangan makan, tidak boleh. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubar air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upah. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mulutmu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya ulangi, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau orang Kristen di seluruh dunia berpuasa, apalagi di dalam tradisi Ortodok dan Katolik, puasa Natal ini puasa yang terbesar dan hari Paskah dirayakan gegap gempita melebihi Natal dengan aturan yang paling berat. Kita tidak boleh menunjuk-nunjukkan saya sedang berpuasa atau kita marah-marah. Tutup warung, kami orang Kristen sedang berpuasa. Kamu jangan merokok di hadapan saya ya. Saya sedang berpuasa, kamu tidak menghargai saya. Maaf, kami tidak boleh melakukan itu. Itu pantang dilarang dalam agama kami. Saya sampaikan ini supaya baik Muslim jangan lagi mengata-ngatai yang ada di Facebook Kristen tidak puasa, tidak seperti Islam. Oh, jangan. Kalian kalau dibandingkan head to head tidak ada apa-apanya. Ya.